Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak soleh-solihah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Lulu akan membahas bahasa Arab untuk kelas 4 MDTA. Sebelumnya kita telah bertemu di pelajaran bahasa Arab membahas tentang fi'il sulasi mujarrad. Kemarin sudah dijelaskan apa itu fi'il sulasi mujarrad, ada berapa rumusnya, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas lagi lebih lanjut, dan juga nanti di akhir video akan ada tugas untuk kalian mempraktikkan rumus-rumus di fi'il sulasi mujarrad itu bagaimana. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak video berikut ini yang akan membahas tentang fi'il sulasi mujarrad. Kita ke bab fi'il sulasi mujarrad, yaitu bab pertama. Kemarin kita sudah melakukan Zoom. Lulu juga sudah membahas tentang fi'il sulasi mujarrad. Kita bahas kembali apa itu fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad adalah kata kerja yang memiliki huruf pasti atau huruf asli. Jumlahnya ada 3. Ini biasanya terletak pada fi'il madhi. Contoh, fa'ala, fa, ain, lam. Itu semua huruf asli yang berjumlah ada 3. Kataba, kaf, ta, ba. Hurufnya jumlah ada 3. Kemudian jalasa, jim, lam, sin. Jumlah hurufnya juga ada 3. Fa'ala, kataba, jalasa, ini adalah fi'il madhi. Fi'il sulasi mujarrad memiliki 6 rumus. Apa saja? Fathu dhammin. Yang kedua, fathu kasrin. Yang ketiga, fathatani. Yang keempat, kasru fathin. Yang kelima, dhammu dhammin. Dan yang keenam, kasrotani. Kita bisa menghafal rumus fi'il sulasi mujarrad dengan nada seperti ini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Nah, kalian harus hafal rumus-rumus yang ada di fi'il sulasi mujarrad. Kemudian kita lanjut. Kata yang pertama disebut dengan fi'il madhi atau artinya yang sudah lewat. Sedangkan kata yang kedua disebut fi'il mudhari'. Apa itu? Artinya kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Contoh, fa'ala. Fa'ala ini adalah fi'il madhi. Kemudian yaf'ulu. Yaf'ulu adalah fi'il mudhari'. Nah, di fi'il mudhari' ini ada tambahan huruf ya. Yang asalnya di fa'ala itu hurufnya ada 3, berubah menjadi yaf'ulu, ada tambahan huruf ya, yaitu terletak di awal kalimat. Fa'ala disebut dengan fi'il madhi dan yaf'ulu disebut fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' terdapat huruf tambahan di awal kalimat itu tadi yang dilingkarin, yang salah satunya adalah huruf ya. Huruf mudhara'ah itu terletak di awal kalimat fi'il mudhari'. Jumlahnya ada 4. Apa saja huruf mudhara'ah itu? Huruf mudhara'ah ada alif, nun, ya, dan ta. Anita. Nah, di sini di fi'il mudhari' di awal kalimat di huruf awal itu kalian boleh pilih salah satu di antara huruf mudhara'ah. Ya-nya boleh diganti alif, boleh diganti nun, boleh diganti ya,
ataupun boleh diganti ta. Yang penting diganti atau harus ada salah satu huruf mudhora'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Selain itu tidak boleh. Kemudian, perubahan rumus atau harokat hanya pada huruf kedua yang asli. Contoh, rumus yang pertama yaitu fathu dhammin. Harokat ini, fathah dan dhammah, hanya berlaku untuk pergantian harokat di huruf asli yang kedua. Mana huruf aslinya? Fa'ala. Huruf aslinya adalah yang kedua, ain. Fa huruf pertama, ain huruf kedua, dan lam huruf ketiga. Berarti harokat untuk huruf ain yaitu di rumus pertama fathah. Dhammahnya ditaruh di mana? Dhammahnya ditaruh di huruf kedua yang asli yang terletak pada fi'il mudhari', yaitu yaf'ulu. Ainnya berharokat dhammah. Nah, ingat-ingat, di sini ketika di fi'il mudhari' ya-nya tidak dihitung. Kenapa? Karena ya ini adalah huruf tambahan, jadi tidak boleh dihitung. Ain yang berharokat fathah dan ain yang berharokat dhammah. Kemudian contoh di rumus kedua, fathu kasrin, fa'ala yaf'ilu. Perubahannya hanya di huruf kedua yaitu ain fathah dan ain di fi'il mudhari' yaitu yaf'ilu. Rumus ketiga, fathatani. Ain berharokat fathah dan ain berharokat fathah. Rumus keempat, kasru fathin. Fa'ila, ainnya berharokat kasroh, yaf'alu. Ainnya berharokat fathah. Rumus kelima, domu, domin. Fa'ula, ainnya berharokat dhammah, yaf'ulu. Ainnya juga berharokat dhammah pada fi'il mudhari'. Rumus yang keenam berbunyi kasrotani. Ain berharokat kasroh, yaf'ilu, ain berharokat kasroh. Jadi kalian harus menghafal rumus-rumus di dalam fi'il sulasi mujarad yang berjumlah 6. Rumus ini tidak boleh terbolak-balik, harus urut. Yang pertama fathu dhammin, yang kedua fathu kasrin, yang ketiga fathatani, yang keempat kasru fathin, yang kelima dhammu dhammin, dan yang keenam kasrotani. Contoh lagi, di rumus yang pertama, nasoro. Nah, di rumus pertama, yaitu berbunyi fathu dhammin. Huruf yang kedua yang asli yaitu shod. Shod di sini di fi'il madhi berharokat fathah. Berarti dhammahnya di shod pada fi'il mudhari', yansuru. Oke. Contoh yang kedua, rumus yang kedua, doroba. Rumus kedua berbunyi fathu kasrin. Huruf yang kedua asli berupa huruf ro. Doroba, ro-nya berharokat fathah. Berarti ketika di fi'il mudhari', ro-nya berharokat ya kasroh, yadribu. Oke, kita ke contoh rumus ketiga. Rumus ketiga bunyinya fathatani, fathah, fathah. Coba, huruf yang kedua yang asli huruf apa? Ya, huruf ta. Ta di sini adalah huruf yang kedua yang asli. Harokatnya yaitu sesuai dengan rumus ketiga, fathatani, fathah, fathah. Ta di sini berharokat fathah dan ta di fi'il mudhari' juga berharokat fathah. Yaftahu. Kita ke contoh rumus keempat. Rumus keempat berbunyi rumusnya kasrot fathin. Kasru fathin. Contohnya alima. Alima di sini ada huruf 3. Ain
lam, dan mim. Huruf yang kedua yang mana? Ayo. Oke, lam. Lam ini berharokat kasroh sesuai dengan rumus keempat, yaitu kasru fathin. Alimah. Berarti di fi'il mudhari' juga yang berubah harokatnya, yaitu di huruf yang kedua asli berupa lam menjadi ya'lamu. Lamnya berharokat fathah. Kemudian kita ke contoh rumus kelima. Hasuna. Bunyi rumus kelima apa ya? Oke, domu domin. Nah, di ha, sin, nun, itu huruf kedua yang asli yang mana? Ya, yang sin. Berarti di sini sinnya berharokat dhammah. Kemudian di fi'il mudhari' sinnya juga berharokat dhammah, yaitu yahsunu. Yang terakhir, contoh di rumus ke-6. Rumus ke-6 berbunyi kasrotani. Kasroh sama kasroh. Huruf kedua harus berharokat kasroh. Hasibah. Huruf kedua berarti sudah terlihat di situ yang berharokat kasroh, yaitu sin. Berarti di fi'il mudhari' juga sinnya berharokat kasroh. Berbunyi yahsibu. Nah, dari contoh rumus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, perubahan harokat hanya terletak pada huruf yang kedua yang asli. Huruf yang pertama, huruf yang ketiga, dan huruf tambahan semuanya dari rumus pertama sampai rumus ke-6 itu sama saja. Yang berubah sesuai rumus fi'il sulasi mujarad yang ada 6 hanya perubahan untuk harokat huruf yang kedua yang asli. Sudah paham anak-anak? Semoga kalian paham untuk materi fi'il sulasi mujarad. Nah, di akhir ini, di akhir video akan ada tugas. Tugasnya bagaimana? Tugasnya adalah kalian mengharokati huruf-huruf yang Bu Lulu berikan sesuai dengan rumus yang sudah diberi petunjuk. Ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Soalnya ada 6 sesuai dengan rumus. Rumus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian tinggal mengharokati sesuai dengan rumusnya masing-masing. Ini rumus 1. Ada dal, ro, dan sin. Nah, di sini huruf mudhari'ah Bu Lulu ganti dengan huruf ta, karena ta adalah salah satu dari huruf mudhari'ah. Soal yang kedua sesuai dengan rumus yang kedua, yaitu jim, lam, dan sin. Nah, di sini huruf mudhari'ahnya memakai alif. Soal rumus yang ketiga, yaitu hurufnya qaf, ro, dan hamzah. Kemudian huruf mudhari'ahnya Bu Lulu memakai huruf nun. Soal rumus keempat, memakai huruf ro, kaf, dan ba. Huruf mudhari'ahnya memakai huruf ya. Tugas rumus yang kelima yaitu hurufnya bo, ain, dan fa. Di sini huruf mudhari'ahnya memakai huruf ya. Nah, yang terakhir rumus yang keenam, yaitu menggunakan huruf sin, ha, dan lam. Huruf mudhari'ahnya memakai huruf ta. Kalian di sini tinggal mengharokati sesuai dengan rumus masing-masing. Di situ sudah ada tulisan 1, yaitu untuk rumus yang pertama, yang ke-1. Nomor 2 berarti rumus yang kedua. Nomor 3 rumus untuk yang ketiga. Nomor 4 untuk rumus yang keempat. Nomor 5 untuk rumus yang kelima. Dan yang terakhir nomor 6 memakai rumus ke-6. Sekian tugas kalian untuk minggu ini. Nanti tugasnya dikumpulkan di WA Bu Lulu.
Terima kasih anak soleh-solehah yang sudah menyimak video pembelajaran tadi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tugasnya kalian foto lalu dikirim ke WA Bu Lulu. Bu Lulu tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.